Gimana, Sat? Masya Allah. Kita ketemu lagi, Tat. Hmm. Udah lama. berapa nih? Terakhir hari Kita apa? punya utang sama para wakifin, Tat. Nah, ini Iya, aset dari para wakifin yang harus manfaat gitu. Iya, Masya Allah ya. Purnama. Satu purnama menanti, Tat ya. Nah, Tat, kira-kira nih di pertemuan yang sekarang ini kita mau bahas apa ini, Tat? Ya. Ada satu fakta yang harus kita ungkap. Di antaranya adalah ketika ini kita masih tema Tat, majelis iblis. Tat. Oh, lanjut yang kemarin. Ya, jadi bermajelis bahas iblis gitu. Jadi ini bukan tujuannya mengenali iblis biar sayang, karena kan kadang ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kita rubah cara pandang itu, bahwa kita mengenal iblis supaya kita tahu bagaimana taktiknya dia, strateginya dia, supaya kemudian punya ikhtiar kita menghindari strategi-strateginya mereka sehingga aman hidup kita. Talbis iblis itu ya? Ya, betul. Ada tipu daya iblis. Jadi dia punya strategi yang nanti juga punya pasukan kan, para syaitan itu, yang kemudian ada strategi yang harus kita pelajari. Oh, berarti perangkap-perangkapnya seperti apa itu kita bongkar gitu tadi. Betul. Dan itu justru Quran banyak mengungkap itu. Setahu saya, Tat, dengan keterbatasan ilmu saya, iblis itu disebut dalam Quran 11 kali. Adapun kata syaitan setahu saya 70-an lah. Wow. Jadi kalau iblisnya itu 11 kali dan syaitan tuh 70 lebih. Jadi sekitar 80-an lah. Karena memang kalau iblis itu kan dia makhluk. Makhluk yang berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan anak cucu Adam. Iya. Itu iblis. Nah, kalau syaitan itu tindakannya. Jadi sifatnya. Dan itu nanti nggak cuma bentuknya jin ya. Kadang manusia juga melakukan hal-hal yang disebut dengan waswas syaitan gitu. Oke. Berarti setan itu lebih ke sesuatu yang dia janji iblis tadi kan menyesatkan. Nah, sesuatu itu yang sifatnya menyesatkan itu disebut setan tadi ya? Ya, sifatnya dia jin maupun manusia. Memberikan was-was, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan sehingga manusia itu akhirnya hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Itu jelas kena godaan syaitan gitu. Itu kita harus membongkar itu, Tat. Jadi pelajari iblis agar kita tahu bagaimana strateginya iblis dalam menggoda manusia. Kan kita kalau zaman misal tim sepak bola gitu kan, kita pernah bahas itu, pelatih itu sampai harus ngecek strateginya lawan gitu. Nah, itu Allah tuh sudah memberikan kita panduan untuk ini loh, strateginya iblis tuh dibongkar sama Allah. Makanya nanti kisah-kisah dalam Quran itu membahas iblis yang nggak mau sujud pada Adam kan dibahas di beberapa ayat kan. Iya, nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali, itu ibarat angle orang foto dulu, Tat. Jadi moto satu objek dari sisi depan, nanti dari sisi samping. Makanya kisahnya diulang-ulang, tapi memberikan cara pandang yang lain, punya cara pandang yang berbeda, supaya manusia itu kalau mau mencari hidayah melalui Al-Quran, dia bisa paling tidak memahami bahwa iblis itu punya strategi, punya alur yang kita jadi tahu, dan kita jadi mudah untuk menghindari, Tat. Insya Allah bisa gitu, tentu dengan izin Allah gitu. Kalau di dunia militer itu kan di zaman Rasulullah itu kan Rasulullah punya ini ya, intel lah ibaratnya gitu ya, kan. Mata-mata mematai musuh. Nah, ini kita juga bisa ternyata kan. Kita mempelajari iblis itu dengan maksud ya kita mematai polanya gitu kan. Betul. Bagaimana tindak tanduk iblis dalam melakukan tipu daya kepada manusia gitu. Betul. Setelah kita tahu, kita pahami, ternyata ada celah-celah yang seharusnya bisa kita hindari gitu kan. Betul. Jadi kayak pelajaran lah istilah gitu. Bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal supaya tak kalahin kamu, gitu. Tentu dengan izin Allah gitu. Betul. Ya, saya mulai dari kalimat ini, Tat. Iblis itu waktu diperintah oleh Allah bersujud pada Adam, dia itu membantah Allah dengan kalimat, saya lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Aku tuh lebih baik daripada Adam. Dan data yang dia sebutkan itu dia membandingkan dua bahan baku. Dia mengatakan Adam itu diciptakan dari tanah dan aku dari api. Bahkan dia menyebutkan dirinya sendiri. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tuh dari api sementara Adam tuh dari tanah.
Jadi dia itu untuk mengatakan saya lebih baik daripada Adam di hadapan Allah tuh dia ngomong gitu. Itu dia punya data sebenarnya. Oke. Jadi bukan sembarang hanya sekedar ngomong saya lebih baik gitu dok. Tanpa data tuh enggak. Dia punya data masalahnya. Itu yang kemudian ada beberapa riwayat yang kami dapati. Jadi proses Allah memerintahkan sujud tuh yang saya dapati ya, paling tidak itu ada dua peristiwa, dua periwayatan. Oke, apa aja itu? Yang pertama, Adam ditiupkan roh, langsung Allah perintahkan malaikat dan iblis sujud. Oh, berarti itu yang bukan yang ayat Al-Baqarah itu, Tat? Bukan. Jadi itu ada di setahu saya surat Al-A'raf kalau nggak salah. Jadi Allah mengatakan kepada para malaikat setelah Adam ditiupkan roh, langsung disuruh sujud. Nah, malaikat itu makhluk yang taatnya luar biasa. Iya. Pokoknya apa yang diperintah Allah, biar Allah senang saya ikuti. Gitu. Nggak tahu penyebab suruh sujud itu hikmahnya apa, nggak tahu. Penting taat dulu. Yang penting taat aja dulu. Nah, iblis, dia ngeliat gitu yang hantar dulu. Awang saya itu lebih baik kok. Nah, maksudnya tadi dia itu punya data. Lebih baiknya itu dia punya data. Tadi kita ambil satu riwayat itu dulu ya. Ya. Yang satu, riwayat yang kami dapati adalah Adam tuh dibangkitkan atau ditiupkan roh, langsung disuruh sujud. Dalam riwayat yang lain, versi kedua, itu Adam ditiupkan roh, kemudian diajari ilmu oleh Allah, ilmu nama-nama benda. Habis itu ilmu tersebut ditantang oleh Allah kepada malaikat, bisa nggak kamu nyebutin? Ternyata malaikat nggak bisa. Nah, malaikat nggak bisa, Allah nyuruh Adam suruh presentasi itu yang nanti alurnya di surat Al-Baqarah itu. Iya. Nah, karena Adam bisa menjelaskan semua itu, maka Allah menyuruh malaikat untuk sujud. Nah, itu alur yang kedua. Jadi alur pertama baru ditiupkan ruh langsung suruh sujud. Alur yang kedua sudah ada proses presentasi dan seterusnya. Oke. Tapi mau pakai versi 1 atau versi 2, Tat. Intinya kan kita mau bilang bahwa iblis itu merasa lebih baik. Ya bahkan nggak mau sujud tadi ya. Nah, itu dia punya alasan, Tat. Jadi Adam itu waktu ditiupkan roh itu kan hidup nih. Berarti sebelumnya dia adalah makhluk yang belum hidup. Iya. Jadi Adam itu jasadnya, Pak. Ya, jasadnya. Jadi Allah menciptakan Adam dari tanah, di tanah itu dibuat bentuk dicetak gitu. Dan memang ada ilmu namanya sunatullah, yaitu menunggu kering, Tat. Menunggu kering. Jadi tunggu kering memang. Nah, pas ditunggu kering itu, ini kan tanah. Dari berbagai warna tanah itu dicampur jadi satu, warnanya jadi hitam. Tambah air, jadi tanah liat itu kan terus nanti ditunggu kering tuh. Nah, itu iblis tuh ngelihat itu tuh. Dia itu yang makhluk apa ini tuh. Dan dalam kitab Anbiya Allah disebutkan iblis tuh merasa jijik dengan bentuknya itu. Dengan tanah yang Allah bentuk tadi itu. Ya. Dia merasa bahwa ini makhluk dengan bahan baku tanah yang menurut iblis itu nggak menarik gitu. Apa alasan iblis jijik dengan padahal kan tanah kan tadi? Apa alasannya tadi? Yang jelas sudah ada hasad. Oh. Itu paling PR utama itu. Orang tuh kalau sudah hasad, itu segala hal yang negatif ya mudah diungkap. Berarti kan secara tidak langsung iblis itu tahu dan mengakui bahwa manusia itu makhluk paling sempurna kan? Nanti iya sebenarnya. Yaitu tema ilmu yang Allah berikan pada Adam itu. Tapi secara fisik buat iblis itu tuh sudah bentuknya menjijikkan. Habis itu iblis dia teliti itu, jadi dia melakukan penelitian versi iblis. Ya, jadi, ini penelitian iblis namanya. By data. Dia melakukan data keliling itu. Diamati, dia melihat ini makhluk punya bentuk yang tidak seperti dirinya, yaitu si manusia ini bentuknya penuh banyak lubang. Jadi pori-pori, hidung, mulut, mata ini kan juga ada lubangnya, telinga. Dia merasa ini makhluk aneh gitu loh. Jadi ada penelitian tadi, Tat. Apa kayak nangkap, ternyata ini nih salah satu jalan menuju kelemahannya mungkin gitu. Ya, jadi awalnya dia meneliti dulu di sisi luar, karena bagi iblis ini makhluk yang dia nggak pernah ngeliat tuh kayak gini. Sudahlah bentuknya menjijikkan menurut iblis. Habis itu punya lubang-lubang, habis itu nggak cukup di situ, dia nyari kelemahan sampai masuk.
Dimasuki itu mulutnya Nabi Adam. Dalam kondisi Nabi Adam belum ditiupkan roh ya. Dicek sampai dia ketemu posisi perutnya Nabi Adam, yaitu lambung. Lambung. Lambung itulah yang membuat iblis menyimpulkan bahwa ini makhluk yang lemah. Dan nanti kita tahu kelebihannya Adam itu ketimbang makhluk yang lain adalah ilmu. Oke, ya kan? Iya. Maka iblis akan menyibukkan anak cucu Adam dengan sibuk urusan perut sehingga melalaikan ilmu. Ada nggak orang demi nyari makan tuh sampai nggak sholat tuh, ada nggak? Banyak. Alasannya sibuk mau nyari rezeki gitu. Iya. Bagaimana mungkin kita ini mau nyari rezeki tapi melupakan yang maha memberi rezeki? Iya. Tapi ada pola mana tadi? Jadi kan iblis, ini kan Nabi Adam belum dikasih roh kan? Belum. Jadi masih pola cetakan. Dan yang dicari oleh iblis itu justru fisiknya. Dia tuh nggak nunggu ke depannya nanti ini makhluk bakal jadi apa, diperuntukkan untuk apa, tapi justru fokusnya di fisiknya aja. Ya. Sampai bahkan masuk tadi kan. Artinya berarti kan dia fokusnya ke fisik, Fisik. Jadi iblis tuh fokusnya ke fisik. Dia nggak tahu kalau nanti Allah tuh akan ngasih komponen paling penting pada seorang manusia, yaitu ilmu. Nanti bekal utamanya kan akal. Iya. Makanya manusia tuh kalau hari ini akalnya hanya digunakan untuk nyari urusan perut, maka akhirnya ketenangan hati tidak dia dapatkan. Tapi kalau akalnya digunakan untuk mencari hidayah Allah, Allah berikan ketenangan hati dan Allah beri rezeki untuk urusan perutnya, bahkan semuanya. Kayak ini ya, segitiga, maksudnya akal, kemudian ilmu, kolbu. Kalau tiga ini punya keterikatan yang kuat, artinya betul, kita punya punya kedekatan sama Allah. Betul. Jadi taqarrub ilallah itu diawali dengan akal, kemudian hati juga dimainkan. Jadi bukan hanya sekedar, karena juga hati-hati kalau cuma pakai akal doang, bisa dapat data. Iblis tadi pakai data. Pakai akal ya. Dia pakai akal. Jadi dia ngerti nih, makhluk ini emang punya kelemahan, lubang-lubang tadi itu, perut juga kelemahan. Masalahnya adalah ketika data ini dia dapati, dari eksternal sudah dapat, dari internal, dari dalam juga sudah dapat, masalahnya masih fisik. Tapi itu kan data. Tetapi pas di hadapan Allah, dia simpulkan dengan perasaan dia, yaitu saya lebih baik daripada Adam. Saya dari api, Adam itu dari tanah. Jadi berdasarkan data tadi, dia menyimpulkannya pakai perasaan dia. Bahwa perasaan dia mengatakan api itu lebih baik. Jadi data yang tadi sudah ada itu harusnya disimpulkannya pakai wahyu. Jadi kita itu kalau mau menggunakan akal kita, silakan. Akal ini harus digunakan. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk berpikir gitu. Jangan nganggur. Jangan nganggur. Tapi masalahnya adalah berpikirlah dengan komponen wahyu. Itu yang terpenting. Akal sama hati tadi digunakan itu harus tadi ya. Jangan nganggur. Tapi ada wahyu nih yang mengontrol bagaimana kita menggunakan akal dan juga hati. Betul. Makanya ya tadi kalau hanya pakai logika, perut ini perlu makanan tadi. Orang sibuk bekerja, melalaikan ilmu. Nah itu datanya ada, lapar memang gitu kan. Tapi kesimpulannya pakai perasaan, tidak pakai wahyu. Akhirnya orang disibukkan dengan urusan nyari harta, tapi lalai mencari ilmu. Itu salah satu strateginya iblis. Ada strategi lain kan? Tapi kita bahas di lain waktu insya Allah. Allah alam bishawab.